wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur ini hari masuk ke hari Ramadan yang ke berapa? 15 ya. Ada yang 16, ya ada yang 16. 15, ada yang 16. Jadi awalnya berbeda. Kalau awalnya beda tuh yang repot ntar Lailatul Qadar tuh gitu. Soalnya Lailatul Qadar malam ganjil kan ya. Ini malam ganjil, siapa yang jadi hitungan nih gitu. Iya, sebab banyak di antara kita yang kalau itikaf tuh ngejarnya malam ganjil doang kan gitu. Jadi dia kudu benar-benar punya perhitungan yang pasti. Lebarannya sama-sama 1 Syawal kan ya. Cuman tanggal Masehinya kita belum tahu. Kalau PP Muhammadiyah 10 April. Kalau Kemenak, kalau kalender yang dikeluarkan Kemenak tuh 10 April juga kalender. Jadi Kemenak tuh tiap tahun ngeluarin kalender Hijriyah. Tahun ini tuh lebarannya 10 April. Dan sepanjang sejarah Kemenak tuh tidak pernah hasil sidang isbatnya itu tidak pernah berbeda dari kalender yang mereka keluarin sendiri. Sebagaimana kemarin awal puasa 12 Maret, memang kalender mereka bilangnya 12 Maret itu. Jadi kayaknya sih bakal bareng lah ya. Jadi nggak ada kejadian kayak tahun lalu yang lebaran antara Jumat sama Sabtu kan ya. Jumat PP Muhammadiyah, Sabtu Kemenang. Itu ada orang yang hari Jumat udah kagak puasa, tapi sholat idnya hari Sabtu. Itu ngaco itu, dia bikin sendiri itu syariat gitu. Kalau emang udah nggak puasa ya sholat id gitu. Dia nggak sholat id di hari itu urusan selesai sebenarnya, nggak ada masalah. Sholat id kan sunnah. Di hari Sabtunya ikut sholat itu gitu. Malah jadi Bilal lagi dia kan ya. Yang lucunya ada ustadz itu yang sholat id khutbahnya 2 kali dia, hari Jumat khutbah, hari Sabtu khutbah gitu. Jadi itu jadi masalah tuh. Jadi buat saya tuh kalau emang kudu beda, mendingan beda di awal kan gitu daripada beda lebaran. Apalagi kalau beda lebaran tuh kemungkinan selek antara mantu sama mertua itu terjadi tuh. Mantunya ikut PP Muhammadiyah, mertuanya ikut Kemenak. Wah itu nggak enak gitu. Nah para jemaah yang dirahmati Allah, siang ini insya Allah kita akan belajar tentang dispensasi. Maksudnya tuh orang-orang yang diberi keringanan boleh tidak puasa, tapi mesti ganti. Lalu apa gantinya? Siapa yang boleh tidak puasa dan lalu apa gantinya? Tapi saya ingin memulai dengan soal fidyah dulu nih, karena banyak sekali kekeliruan. Jadi tadi pagi saya di WhatsApp ada orang nanya, Ustaz, fidyah itu sebenarnya berapa? Saya bilang fidyah itu 1 mud gitu. 1 mud nih segini nih, 1 mud nih. Bayar fidyah itu 1 mud, 1 raupan
Sebenarnya satu mud itu satu raupan kedua tangan Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu satu mud itu didefinisikan satu raupan kedua tangan orang dewasa normal. Maksudnya yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, orangnya tidak terlalu gemuk, pokoknya orangnya ideal lah begitu. Ini satu. Nah, kemudian satu mud ini dikonversi oleh sebahagian ulama sebab apa? Mud itu gantangnya tuh udah nggak ada. Gantang satu mud tuh nggak ada zaman sekarang. Hatta kita kalau ke Jazirah pun satu mud gantangnya udah hilang tuh, udah nggak ada. Nah, salah satu penyebab dulu kita pernah belajar sama salah satu muftinya Suriah. Salah satu mikdar syariat itu hilang. Salah satu sebabnya itu penjajahan. Jadi banyak jajahan negara-negara muslim yang salah satunya menghilangkan ukuran-ukuran yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Jadi sengaja dihilangin tuh, gantangnya juga dihilangin begitu. Jadi kalau ada orang sekarang punya gantang satu mud tuh dia punya benda antik namanya itu, satu mud itu. Itu satu mud itu ketika masuk ke negara-negara yang menghitung atau menakar bahan makanan pokoknya dengan liter atau kilogram, itu dikonversi. Satu mud itu dikonversi kira-kira 0,68 liter begitu. Nah, saya bilang sederhananya, dia nanya satu mud itu berapa Ustaz? Saya bilang satu mud itu seperempatnya zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu satu sok. Sok bingung lagi tuh dia, sok apaan tuh? Satu sok itu 4 mud. Jadi satu mud ini fidyah, kalau 4 mud tuh namanya satu sok. Satu sok itu zakat fitrah. Ustaz, berarti satu fidyah itu, satu mud itu seperempatnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 35.000 gitu, kalau dia pakai duit itu 30.000, berarti kalau dibagi 4 itu kan ya paling 8.000 7.000. Tapi kan sekarang zakat fitrah itu udah nggak 35.000 lagi sebab harga berasnya kan mahal kan ya. Jadi kira-kira harga berasnya itu sekarang zakat fitrah udah 40 sampai 45.000 lah. Apa 60.000? Apa? Fidyah apa zakat? Fidyah, fitrah, zakat fitrah. Iya 60.000, berarti bagi 4 aja itu 60.000 gitu. Kira-kira 12.000 sekian. Terus dia bilang lagi, Ustaz, tapi di Basnas itu satu fidyah itu 60.000. Jadi fidyah sama zakat fitrah itu mirip harganya, malah hampir sama. Saya bilang itu kesalahan kita dari dulu. Kesalahan kita dari dulu, ngajinya jarang, sekalinya disuruh perintah nanya mulu, akhirnya jadi gede itu gitu. Saya paham tuh 60.000 dari mana, saya tahu jalurnya tuh. Jadi awalnya kan ditanya satu mud berapa Ustaz? Satu mud tuh 0,68 liter. Udah dibuletin aja 1 liter gitu kan. 1 liter kira-kira boleh gak kalau kita bayar duit? Boleh. Ulama membolehkan bayar fidyah pakai uang. Jadi 1 hari puasa yang ditinggalkan nih bagi orang tertentu yang memang wajibnya bayar fidyah, bayar 1 mud 1 liter 10.000 misalnya. Nah 10.000 ini kemudian dipertanyakan sama orang yang ngajinya ogah begitu. Masa 10.000? Kan fidyah ngasih makan sehari gitu. 10.000 mah cuman dapat nasi doang, kata dia gitu. Akhirnya tambahin dah buat beli lauk begitu. Tambahin 15.000 gitu. Jadi tambahin 5.000 jadi 15.000. Dia nanya lagi, Ustaz, 15.000 mah makan sehari dan makan sekali doang. Kan fidyah makan sehari 3 kali makan. 15.000 kali 3 jadinya gitu. Jadi 45.000 gitu. Airnya belum Ustaz. Jadi tambahin air dah gitu. Akhirnya udah 15.000 dikali 3 tambah air gitu.
Syukur-syukur airnya air putih, nggak pakai air jus, air teh begitu kan. Jadi makanya ada yang 60.000. Bahkan saya pernah lihat fidyah itu satu fidyah 75.000. Jadi kalau kita punya orang tua yang uzur, nggak lagi mampu puasa, kan bayar fidyah tuh 10 hari aja udah 750.000. Kapan buat beli baju lebaran ya kan ya 75.000 kali 30 udah berapa. Nah itu jadi dari awal ketika diuangkan tuh udah kagak usah nanya lagi gitu. Jadi fidyah itu 1/4-nya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 50.000 1/4-nya, zakat fitrahnya 60.000 1/4-nya. Jadi nggak perlu dipikirin mah cuman karena dari dulu yang namanya fidyah itu ngasih makanan pokok mentah memang. Ya harganya harga mentah. Bahkan dalam sebagian kitab ulama itu ditegaskan fidyah memang tidak bisa diuangkan. Ini kan yang menguangkan kan ada pendapat itu sebagai bentuk meringankan gitu. Jadi fidyah itu 1 mud, zakat fitrah 4 mud. Maka kalau ada masjid, lembaga zakat modern membebankan fidyah lebih mahal daripada zakat fitrah, nah ini berarti ini kejebak ini dia nih. Ini kejebak nih, salah ini ngukurnya. Maka kalau zakat fitrahnya 60.000, maka fidyah 1/4-nya begitu. Dan saya yakin banyak yang kagak demen saya ngomong begini nih gitu. Iya. Jadi kita dari dulu saya ngajarin begitu. Bahwa yang namanya fidyah itu kasih makanan pokok aja, beras, kalau enggak ya duit aja, dan enggak usah mikir 10.000 mah kurang, enggak usah mikir, memang kewajibannya segitu gitu. Jadi fidyah ini buat siapa Ustaz? Nah fidyah ini kata Allah dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini awal pertama kali turun perintah puasa tahun kedua Hijrah. Ini wa 'alal ladzina yutiqunah ini buat semua kita, buat semua muslim. Jadi awal pertama kali syariat puasa tahun kedua Hijrah. Bahkan tuh kan turun ayatnya tuh enggak orang enggak siap-siap dari sekian bulan. Turunnya tuh bulan Sya'ban. Gitu. Turunnya bulan Sya'ban. Jadi ini bulan Rajab, bulan Sya'ban, habis Sya'ban kan Ramadan. Jadi tinggal beberapa hari lagi masuk Ramadan, tahu turun perintah puasa. Orang kaget tuh. Jadi orang banyak yang kaget. Akhirnya diberi keringanan, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang kayaknya rada berat kalau puasa sepanjang hari fidyah. Ngasih makan aja orang miskin fidyah. Setiap 1 hari satu fidyah. Jadi semua orang-orang nggak kuat puasa dah, bayar fidyah aja begitu. Sampai akhirnya turun ayat selanjutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang hadir pada bulan tersebut menyaksikan bulan wajib puasa. Maka ayat yang tadinya untuk semua orang, yang fidyah itu bagi siapa aja yang nggak mau puasa, ogah puasa, malas puasa, bayar fidyah, itu kemudian dibatasi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dibatasi khusus untuk orang tua renta begitu, orang tua yang uzur. Walaupun nih kalau orang tua uzur nih kita belum bisa menetapkan umurnya ya, karena ada beberapa orang yang umurnya tuh udah 80 bahkan masih puasa, masih kuat. Roma Irama tuh 76 sekarang, orang 76 apa 78 nih sekarang. Kan ya, masih manggung juga dia, masih manggung. Emang suaranya kalau lagi manggung sih rada-rada lupa lirik dia begitu. Udah ya kita dengerin kan, kita rajin dengerin Roma juga gitu. Jadi kalau salah lirik kita apal, kita tahu gitu. Tapi masih kuat dia, masih puasa. Waktu itu saya pernah ngisi kajian iktikaf di Masjid Darut Tauhid sini nih, yang di Pasar Santa. Habis sebelum kajian ngobrol sama salah satu peserta iktikaf. Dia bilang, dan saya bilang, dari mana mas?
Saya lupa tuh dia nyebut dari mana. Sendiri. Enggak, sama orang tua saya Ustaz. Saya justru kesini emang nemenin orang tua. Saya mah kurang demen aja. Saya emang sini nemenin orang tua. Orang tuanya yang mana tuh? Saya bilang umur berapa itu? 82 umurnya. Orang tua 82. Itu masih puasa, masih Ustaz. Full masih puasa. Orang iktikaf juga dia yang pengen kesini, makanya saya temenin gitu. Jadi ada ibu-ibu, nenek-nenek 82 tahun masih sehat, masih puasa. Makanya uzur ini tidak mesti ditetapkan dengan umur, kan bisa jadi orang umurnya 60 tapi memang kata dokter sudah lemah. Ya pokoknya tergantung rekomendasi dokter gitu. Dan pastikan orang yang merekomendasikan adalah orang ahli dan dia muslim ahli. Itu yang jarang disebutkan oleh banyak kita, bahwa untuk melakukan ibadah atau membatalkan ibadah kita itu tidak boleh dapat rekomendasi dari orang fasik, apalagi non muslim. Ini puasa wajib nih, lalu katanya Pak Haji nggak usah puasa, Pak Haji sakit. Jadi kita nih mau menuju ke pembatalan ibadah. Maka untuk membatalkan ibadah kita harus bersandar kepada pandangan orang muslim. Jangan pandangan orang non muslim. Jangankan non muslim, orang fasik aja kan nggak diterima pandangannya dalam agama. Orang fasik tuh orang yang kelihatan mengerjakan maksiat, itu namanya fasik. Keluar rumah kemana-mana pakai kolor doang, nah itu fasik tuh. kan ada tuh pusernya kelihatan, dengkulnya kelihatan. Yang kalau Jumatan nongkrong kagak kagak Jumatan, itu kelihatan mengerjakan maksiat, itu namanya fasik. Nggak boleh kita mau beragama, mau beribadah atau meninggalkan satu ibadah dapat pandangan dari fasik, itu nggak boleh, apalagi non muslim. Zuhur datang ke masjid, air kagak ada gitu. Kita nyari ke belakang dah gitu, kata anak-anak. Kita nyari ke belakang, di belakang ketemu ada aki-aki gitu, kagak pakai baju, pakai kolor doang setengah gitu kan, banyak tuh gitu. Lu mau kemana Tong? Mau nyari air kong gitu. Kagak ada, gue udah cari ke sana kagak ada. Ya udah kagak ada, kita tayamumnya kagak sah itu. Dia bertayamum pindah dari kewajiban wudhu menjadi tayamum berdasarkan pandangan orang fasik, kagak boleh. Maka untuk memastikan dia cari dulu ke situ, kecuali ada pak ustadznya, ada gurunya, atau minimal merbuat masjidnya. Kan merbuat masjid kan udah bukan fasik tuh, merbuat masjid tuh alim, udah adil dia. Kalau dalam bahasa agama namanya lawannya fasik adil. Sebab merbuat masjid tuh maghrib jam 6 sore, dia jam 6 pagi kan udah di masjid tuh. Kurang soleh apa coba tuh, lama dia nunggunya coba. Pokoknya soleh dia. Nah kata merbuat masjid, Pak Haji air nggak ada, saya udah cari mana-mana, tadi saya telepon juga emang kagak pada ada, kering. Ayo udah tayamum, boleh itu. Jadi kita tinggalkan kewajiban wudhu, beralih ke tayamum atas dasar pandangan orang yang kita percaya, mausuk, orang adil, itu mausuk terpercaya. Begitu juga nih kita mau kagak puasa, beralih kepada kewajiban fidyah. Ada kewajiban puasa yang kita tinggal, maka harus dapat rekomendasi dari orang muslim minimal, karena keimanan yang dia punya itu adalah keadilan. Jadi status adil yang dipunyai oleh orang muslim itu imannya udah cukup jadi adil. Tapi kalau ketahuan maksiat jadi fasik tuh, begitu. Nah kalau udah boleh nggak puasa, orang tua ini bayar fidyah. Lalu ditambahkan oleh ulama satu kelompok orang lagi yang bayar fidyah, yaitu orang yang punya penyakit tapi tidak diharapkan sembuh. Ya maksudnya setiap orang punya ngarap sembuh kan begitu. Cuman ada penyakit yang kata ahli ini sih susah sembuhnya. Ya hidupnya sih biasa, dagang bisa, kerja bisa, tapi ketergantungan obat.
harus dalam jangka 5 jam harus minum, pokoknya jangan lewat nih. Ini kalau 5 jam nggak minum obat, waduh bahaya, warung orang bisa diacak-acak sama dia gitu. Pokoknya jangan gitu. Berarti nggak bisa nih orang hidupnya tanpa obat, tergantung. Berarti kan penyakitnya tuh memang tidak bisa sembuh. Nah maka orang seperti ini nih, dua orang ini nih, orang tua renta dan orang yang punya penyakit tidak diharapkan sembuh, bayar fidyah. Nah kapan kewajiban fidyah itu datang? Kewajiban fidyah datang ketika hari wajib puasanya datang. Sekarang hari ke-15. Maka kalau ada orang yang mau bayar untuk fidyah orang tuanya, boleh sekarang 15 hari. Sebab 15 ini udah datang kewajibannya. Tapi dia nggak boleh bayar 30 hari. Sebab 15 ke depan belum datang harinya. Karena yang namanya fidyah itu dibayarkan ketika kewajibannya datang. Kalau kewajibannya belum datang, nggak ada kewajiban fidyah. Begitu. Jadi kalau mau tiap hari bagus juga tuh, lebih enak tiap hari. Jadi habis ba'da subuh nyari orang miskin kasih beras gitu. Habis subuh gitu. Jadi nggak boleh orang bayar fidyah karena dia tahu nih bapak saya udah nggak bakal puasa Ustaz. Saya bayar fidyah sekarang, nggak bisa. Kalau dia bayar fidyah sekarang 15 hari, dia bayar fidyah untuk 30 hari, maka 15 fidyahnya itu dihitung sebagai sedekah. Nggak gugur kewajibannya. Nanti hari Ramadan datang, besok dia masih wajib bayar fidyah. Begitu. Jadi kewajibannya tuh ada ketika hari kewajibnya datang. Jadi nggak boleh. Dan nggak bisa juga kan, karena fidyah itu kan bagi orang yang hidup. Artinya kalau dia meninggal nggak ada kewajiban fidyah. Orang tua hidup di tanggal 1 Ramadan, nggak puasa, emang udah nggak kuat. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 20 hidup. Tanggal 20 menjelang asar meninggal dunia. Maka kewajiban bayar fidyah 1 sampai 20 aja. Yang 20 emang wajib. Ya kan emang kagak puasa, tapi wajib gak dia puasa? Orang kagak wajib, orang udah meninggal kan gitu. Orang udah meninggal nggak wajib puasa. Jadi kewajibannya selama yang ketika puasa ditinggalkan. Begitu juga orang sakit nih, kekeliruan nih. Orang sakit yang meninggal dalam keadaan sakit tidak ada kewajiban apapun. Ada orang sakit nih, masuk Ramadan tanggal 1 sakit, tanggal 2 sakit, tanggal 3 sakit, sampai tanggal katakanlah 30 hari sepanjang Ramadan dia sakit, nggak bisa puasa. Di hari ke-30 meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Artinya orang ini nggak punya utang kewajiban meninggal dunia. Anak-anaknya nggak punya kewajiban bayar qadha, nggak ada punya kewajiban bayar fidyah. Kenapa? Karena ketika dia hidup pun emang dia kagak wajib. Karena tidak ada kewajiban yang ditinggal, ya udah meninggalnya tanpa ada kewajiban yang nyangkut. Beda cerita kalau orang sakit 10 hari. 1 sampai 10 sakit, hari ke-11 sehat, puasa dia sampai Ramadan. Punya utang nih 10 nih. Masuk tanggal 2 Syawal mestinya bisa qadha, dia enggak qadha. Masuk tanggal 3 Syawal belum qadha juga. Sampai selesai bulan Syawal 10 harinya belum bayar. Gitu. Sampai bulan Dzulhijjah datang belum bayar juga, di bulan Muharram meninggal. Nah yang kayak gini nih punya utang puasa namanya. Sebab dia punya waktu untuk qadha, dia nggak kerjain. Gitu. Itu orang sakit yang udah sembuh punya waktu tapi nggak ngerjain. Maka orang kayak gini gimana Ustaz? Ya anak-anaknya diqadhain sama anaknya. Ya walaupun tidak mesti anaknya, orang lain siapa aja boleh. Gitu. Karena kan kewajibannya kan memang qadha bukan fidyah. Orang sakit kan kewajibannya qadha. Maka anak-anaknya tuh qadhain, puasain. Kalau dia saya lagi repot Ustaz mau puasa, saya suruh orang aja boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kayak badal haji kan, badal haji nyuruh orang kan ya. Main aja ke tempat teman, apa lihat di tongkrongan tawarin, lo mau kerjaan apa enggak gitu. Kerjaan apaan? Puasain buat bapak gua gitu.
Ya boleh sih, cuman sehari berapa nih bayarannya gitu. 50.000 dah. Udah kemarin ada yang nawarin 50.000, gue tolak tuh gitu. Tambahin lah gitu 75 dah. Boleh gak begitu? Boleh, gak apa-apa, gak ada masalah. Sebagaimana kita badal haji itu kan bayar orang gitu. Walaupun kalau ada orang mau sukarela, udah gua aja yang puasain. Bapak lu mah baik sama gua. Dulu kan ngajarin ngaji gua gitu. Pokoknya gua hikmat lah sama guru gitu, gak apa-apa juga. Tapi tentu orang yang paling utama untuk puasa atas orang yang meninggal adalah anak-anaknya, keturunannya. Kita balik lagi nih ke fidyah nih. Jadi ketika orang sudah tidak puasa nih, orang tua renta dan juga orang yang tidak sembuh-sembuh, bayar fidyah di hari dimana puasa itu terjadi. Karena hari puasanya datang dia nggak puasa, wajib. Maka kalau belum datang hari wajibnya, belum boleh bayar fidyah. Yang sudah dibayarkan jadi sedekah. Saya punya pengalaman dulu, kita punya nenek itu uzur ketika beliau hidup, di akhir di akhir hayat tuh udah nggak mampu puasa. Cucu-cucunya tuh datang tiap subuh gantian. Waktu itu cucu-cucunya yang masih bujang tuh datang tiap subuh ngambil duit fidyah, kadang beras gitu. Saya waktu itu cucu yang masih bujangan itu zaman dulu tuh 3 orang. Jadi kita tuh saya tiga orang nih tiap subuh ganti-gantian. Subuh ini saya, subuh besok fulan, subuh besok fulan, balik lagi gitu, ngambil. Jadi pokoknya tiap habis subuh ngambil duit, ngambil beras, ngasih ke miskin gitu. Dan miskinnya tuh ditentuin sama kita punya nenek, kenal dia mana teman-teman yang miskin itu tuh si mak fulan. Jadi ketika selesai Ramadan nggak ada utang sebab fidyahnya sudah dibayar. Nah, itu 2 orang nih yang wajib bayar fidyah. Siapa lagi Ustaz yang wajib bayar fidyah? Yang wajib bayar fidyah ini yang ketiga adalah orang yang punya utang belum dibayar sampai masuk Ramadan selanjutnya. Tahun 2022 punya utang puasa 5 hari misalnya. 2023. Tahun 2023 punya utang 5 hari. Ini 5 hari nggak diqodho. Nggak diqodho sampai tahun 2024 masuk Ramadan selanjutnya. Maka 5 hari yang wajib qodho itu kewajibannya ditambahin plus fidyah gitu. Jadi fidyah itu sebagai denda. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi dalam mazhab yang lain tidak ada yang mewajibkan fidyah sebagai denda orang yang menunda sampai masuk Ramadan selanjutnya. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada 3 orang tuh, orang tua renta, orang yang tidak diharapkan sembuh penyakitnya, dan orang yang menunda bayar qodoknya, bayar hutangnya sampai masuk Ramadan selanjutnya. Orang ini wajib bayar fidyah. Nah, yang keempat siapa yang wajib bayar fidyah? Yang keempat yang wajib bayar fidyah adalah ibu hamil dan menyusui yang tidak berpuasa sebab khawatir terhadap bayinya saja. Jadi ibu hamil dan menyusui ini kalau ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Saya lagi nyusui Ustaz gitu. Emang kalau puasa kenapa? Saya kesian sama orok saya gitu. Emang kagak kesian sama badan sendiri? Saya emang nggak mikirin badan saya Ustaz. Gitu tuh. Kan ada tuh mama yang begitu tuh. Saya emang nggak mikirin badan saya Ustaz. Saya mikirin orok saya. Jadi dia tidak berpuasa sebab khawatir kepada jiwa yang bukan jiwanya. Maka kata Imam Syafi'i, orang seperti ini wajib qodho sebab memang dia tidak puasa. Yang kedua, dia wajib bayar fidyah karena dia mengkhawatirkan jiwa yang bukan jiwanya. Kalau dia khawatir terhadap jiwanya sendiri, sama kayak orang sakit qodho kan gitu, tanpa perlu fidyah. Tapi karena dia khawatir terhadap bayinya saja begitu, ini yang Imam Asy-Syafi'i mewajibkan 2-nya sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa hati-hati? Sebab tidak ada teksnya.
yang ada teksnya disebutkan oleh Allah itu kan 3. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan, fa iddatun, ganti puasanya. Disebutin nama Allah. Yang sakit dalam perjalanan ganti alias qada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang tidak lagi mampu puasa bayar fidyah. Nah, ini ibu hamil dan menyusui teksnya kagak ada, hadisnya kagak ada, Al-Qur'annya enggak ada, maka itu ulama berselisih. Kalau pakai pandangan Syafi'i, ibu hamil dan menyusui tinggal ditanya aja, kagak puasanya takut kenapa? Aduh Zat, saya kemarin dari dokter katanya kalau saya puasa bukan cuman susu saya yang berkurang, badan saya juga ngedrop. Gitu. Berarti dia khawatir sama jiwanya, sama kayak orang sakit qada gitu. Kata dokter sih, saya ini emang nggak boleh puasa Ustaz, sebab ini hamilnya masih muda, perlu banyak nutrisi. Kalau puasa nanti sayanya malah ngedrop badan saya. Berarti khawatir sama dirinya, sama ke orang sakit gitu. Dimiripin, dianalogikan kepada teks yang sudah ada. Tapi kalau dia khawatir terhadap bayinya saja, kan kagak ada teksnya tuh. Mirip orang sakit bukan, mirip orang tua renta juga enggak kan ya. Maka karena tidak ada miripnya, ya sudah, sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Dalam mazhab Syafi'i, karena bentuk hati-hati kita wajibkan 2, qada juga, fidyah juga. Persis pandangan mazhab Syafi'i dalam hal hewan barmai. Tahu gak hewan barmai? Hewan barmai itu hewan yang di laut hidup, di darat hidup. Kan kata Syafi'i kan haram. Dari dulu sampai sekarang kepiting haram. Terlepas dari fatwa MUI itu. Sebab kepiting barmai 2 alam. Yang namanya hewan darat disembelih, yang namanya hewan laut bangkainya halal. Ini kalau ada hewan darat di darat hidup, di laut hidup, ini kita mau hukumin pakai darat apa di laut gitu. Kalau darat kita kudu potong, apa yang kudu dipotongnya nih gitu. Kudu disembelih kan ya. Kalau hewan laut biarin matiin diri, bangkai tetap halal. Bingung ini dia nih. Laut hidup juga, di darat hidup juga, begitu dah. Artinya ya udah kita haramin kan gitu. Kan kalau bersatu nih halal haram, jadinya syubhat, sebaiknya ditinggalkan. Kan begitu dalam mazhab Syafi'i. Waktu itu saya ditanya, berarti Ustaz makan kepiting kagak? Saya nggak makan kepiting. Kecuali kalau ada yang neraktir, saya mau gitu. Kalau ada yang neraktir pakai fatwa MUI kan. Jadi itu kehati-hatiannya. Walaupun kan ada pandangan yang lain. Jadi kalau mau pakai pandangan yang lain, ya ambillah pandangan, tanggung jawab diri dah. Gitu. Kalau saya nggak mau tanggung jawab. Maksudnya ibu hamil nyusuin. Kalau yang saya ditanya saya bilang, kalau khawatir sama diri sendiri, qada aja. Tapi kalau khawatir sama bayinya aja, qada juga, fidyah juga. Kalau khawatir sama dua-duanya, qada saja, karena seperti orang sakit ada jiwanya yang dikhawatirkan. Nah, ini empat orang yang wajib bayar fidyah. Orang tua renta, orang sakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian yang ketiga orang yang menunda bayar qada sampai masuk Ramadan selanjutnya, yang keempat ibu hamil dan menyusui yang khawatir terhadap bayinya saja. Dan dalam pandangan Syafi'i, ibu menyusui ini tidak dikhususkan kalau yang disusuin itu anaknya sendiri. Jadi kalau ada perempuan yang nyusuin bukan anaknya, secara sukarela dia juga dapat keringanan untuk boleh tidak puasa. Ya gantinya tadi tergantung khawatirnya kepada siapa. Tapi keringanan tidak puasa tidak hanya terkhusus kepada perempuan yang nyusuin anaknya sendiri. Kalau dia nyusuin anak orang lain secara sukarela ya, secara sukarela, maka itu dapat keringanan. Lalu selain fidyah kan ada qada. Kalau qada tadi disebutkan orang sakit dan orang tua
orang safar yang sakit bisa diharapkan sembuh sakitnya, dan orang yang sedang dalam keadaan safar. Yang akhirnya muncul pertanyaan juga, Ustaz, itu kalau kuli panggul pekerja-pekerja berat masuknya kemana? Nggak masuk kemana-mana itu ya. Dia bukan orang sakit, bukan orang safar. Kecuali dia orang Jakarta jadi kuli panggul di Gede Bage Bandung gitu. Dia musafir jatuhnya, boleh kagak puasa gitu. Kan ya. Atau orang Cipanas datang ke Pasar Induk Ramat Jati sebagai kuli, boleh dia nggak puasa, jatuhnya musafir kan gitu. Kalau orang situ jadi kuli panggul, dia orang pekerja capek enggak? Atau dapat kerja tukang masang tenda, dapat orderan acara buka puasa, pejabat yang bikin buka puasa mesen tendanya 20 meter itu, atau kadang 100 meter. Masanya kan siang-siang, acaranya sore kan masang kudu dari siang itu. Diterima panjang banget tendanya gitu. Kagak diterima, duit sayang kagak diambil kan gitu. Terus gimana Ustaz? Ya kerja mah kerja aja. Kalau kemudian dia kelelahan dengan kerjanya, boleh buka puasa. Tapi nggak boleh batal puasa dari awal. Karena ketika datang waktu subuh, dia nggak punya uzur. Kan waktu wajib puasa tuh mulainya subuh. Tinggal dilihat tuh waktu subuh punya uzur nggak? Sakit apa kagak? Kagak. Safar nggak? Bukan. Orang tua masih muda. Ya berarti nggak punya uzur. Wajib puasa. Nah sampai kemudian ketika dia kerja ternyata kelelahan, boleh dia batalin puasa. Kalau memang ukurannya lelahnya tuh sangat lelah yang kalau terusin puasa bahaya gitu. Tapi nggak boleh direncanain juga begitu. Dari rumah udah bawa nasi uduk, udah bawa bungkusin nasi, bungkusin. Lo kenapa bawa bungkusan? Takut-takut kalau gue capek. Nah itu mah emang sengaja mau batal gitu. Itu insidental, tiba-tiba lelah gitu. Jadi karena pekerjaan itu tidak termasuk dalam kategori uzur. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada mau nanya beberapa menit lagi nih. Iya. Menyambung yang orang kuli panggul tadi Ustaz. Ya. Untuk yang safar Ustaz, berarti dari awal pergi dari rumah itu ya. Niatkan puasa. Iya. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang melakukan safar boleh tidak puasa, syaratnya ketika subuh berstatus musafir. Maka untuk berstatus musafir ketika subuh, dia harus mulai perjalanan malam hari, sejak sebelum subuh. Kalau dia mulai perjalanannya pagi, jam 8, jam 9 atau siang hari, ketika subuh udah musafir belum? Belum, berarti nggak punya uzur, wajib dia puasa. Kemudian kalau udah puasa, kata Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan batalin amal yang udah masuk di situ. Orang yang udah puasa dari pagi jangan batalin. Maka walau ini dalam pandangan Syafi'i, kalaupun dia melakukan perjalanan jam 2 siang, jam 10 pagi, dia tidak boleh batalin puasa. Sebab dia sudah masuk pada ibadah puasa dan dia tidak boleh batalin kecuali memang membahayakan gitu. Maka safar yang menjadi pembatal puasa dari awal hari boleh batal itu safar yang dia lakukan sejak subuh. Sejak sebelum subuh. Ketika datang waktu subuh, baru kemudian dia boleh nggak puasa. Tapi kalau dia melakukan perjalanan mulai keluar rumahnya siang hari, maka setengah siang tuh dia sudah masuk ibadah puasa. Semua ibadah bukan cuma puasa, semua ibadah orang kalau sudah masuk kagak boleh batalin sengaja. Sholat nih kita udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, di depan kosong, kan nggak boleh kita batalin sholat buat maju aja tanpa batalin sholat, kan ya. Jadi tidak boleh membatalkan. Orang udah umroh, udah labbaik Allahumma umrotan, kemudian dicegat tengah jalan, maka wajib qada umrohnya. Tahun depan haji tahun depannya wajib jalan, sebagaimana umrohnya Nabi Muhammad SAW tahun ke-6 dicegat di Hudaybiyah, tahun ke-7 wajib berangkat lagi. Jadi tidak boleh dibatalkan ibadah. Itu pandangan saya begitu. Tapi memang ada pandangan yang menyebut safar sama kayak orang sakit. Jadi maksudnya kalau sudah terjadi safar sebagaimana orang sakit, kalau sudah terjadi sakit dia siang hari, ya udah batalin aja nggak apa-apa. Tapi itu tuh bukan pandangan Syafi'i.
dan itu juga nggak bagus kalau diajarin ke orang. Akhirnya orang jadi memudah-mudahkan membatalkan puasa. Padahal safarnya tuh naik mobil gitu ya, naik pesawat atau yang nyaman lah begitu. Nggak yang kayak zaman dulu kereta ekonomi kan begitu. Ya kanan kiri dia ngangkat begitu, anaknya nempel semua kan itu melelahkan tuh gitu. Kalau sekarang sih enggak. Makanya di ujung ayat tuh soal yang keringanan tuh wa antasumu khairul lakum. Itu orang sakit, orang safar kalau masih bisa puasa bagus nggak apa-apa. Kalau masih bisa puasa. Maka pandangan mazhab saya dari dulu yang saya kampanyekan nih pandangan Syafi'i. Jadi kalau safar tidak boleh batal puasa. Kalau safarnya dari siang hari, yang boleh batalin puasa kalau safarnya malam. Ketika datang waktu wajib dia punya uzur begitu. Oke? Sudah ada lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari surga.